Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafiz Ismail dengan NPM 231506173, mahasiswa semester 2 di Universitas Lampung, program studi Teknik Informatika. Eh, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban untuk mata kuliah logika sebagai tugas untuk memenuhi tugas yang diberikan. Baik, ada 6 bab. Bab pertama yaitu resolusi, yang kedua deduksi alami, yang ketiga logika predikat, yang keempat tabel semantik, yang kelima resolusi predikat, dan yang keenam derivasi. Yang pertama yaitu resolusi dan ini soal jawabannya. Di sini diberikan beberapa premis, yaitu masyarakat tidak rindu pulang kampung. Kemudian jika masyarakat tidak rindu pulang kampung, maka masyarakat tidak pulang kampung. Kemudian masyarakat pulang kampung atau kasus COVID-19 mungkin bertambah, jadi kasus COVID-19 mungkin bertambah. Dan di sini dibuat variabelnya dahulu, yaitu P untuk masyarakat rindu pulang kampung, Q masyarakat pulang kampung, R masyarakat, sorry, kasus COVID-19 mungkin bertambah. Jadi resolusi itu adalah metode untuk membuktikan kevalidan argumen dengan cara pembalikan atau menegasi kesimpulannya. Bisa dilihat di sini. eh Dilihat di premis pertama, masyarakat tidak rindu pulang kampung. Maka di sini negasi P ya kan. P adalah masyarakat rindu pulang kampung. Lalu di bawahnya jika masyarakat tidak rindu, negasi P implikasi, maka masyarakat tidak pulang kampung. Masyarakat tidak pulang kampung adalah ki, masyarakat pulang kampung adalah ki, dan jika tidak pulang kampung adalah negasi ki. Masyarakat tidak pulang kampung. Nah, ini ada negasinya ya. Oke. Masyarakat pulang kampung atau COVID-19 mungkin bertambah. Masyarakat pulang kampung yaitu Ki atau dengan disjungsi R. Kasus COVID-19 mungkin bertambah. Kesimpulannya adalah R. Kasus COVID-19 mungkin bertambah. Bentuk CNF-nya adalah ini. Jadi implikasinya dikeluarkan dahulu dengan memberi negasi pada permulaan, lalu implikasinya diganti dengan disjungsi dan double negasinya dihilangkan. Dan inilah hasilnya untuk bentuk CNF-nya. Dari sini dibuat pohon pembuktian ya, dan hasilnya adalah eh, kesimpulannya valid. Tadi pembuktiannya yaitu dengan menegasikan kesimpulan. Di sini kesimpulannya ada R dan hasil dari pohon pembuktiannya adalah negasi R, maka argumennya adalah valid. Lanjut ke bab 2 yaitu deduksi alami. Tentukan kevalidan argumen. Baik, ini adalah argumennya. Jika di taman safari hewan-hewan berkumpul di padang rumput atau pengunjung berbaris di pintu masuk, maka di taman safari ada pertunjukan spesial. Jika hari Minggu telah tiba, premis keduanya, jika hari Minggu telah tiba, maka hewan-hewan di taman safari berkumpul di padang rumput. Dan yang ketiga, premis ketiganya, hari Minggu telah tiba. Dan ini variabel-variabelnya, P untuk hewan-hewan di taman safari berkumpul di padang rumput, Q untuk pengunjung berbaris di pintu masuk, R untuk di taman safari ada pertunjukan spesial, dan S untuk hari Minggu telah tiba. Dan ini pembuktiannya. Premis pertama, jika di taman safari hewan-hewan berkumpul atau pengunjung berbaris di pintu masuk, P disjungsi Q. Maka di taman safari ada pertunjukan spesial, implikasi R. Lalu, jika hari Minggu telah tiba, yaitu S, maka hewan-hewan di taman safari berkumpul di padang rumput, implikasi P. Dan
Yang terakhir adalah hari Minggu telah tiba, S. Kembali ke premis-premisnya, karena hari Minggu telah tiba, yaitu argumennya, hari Minggu telah tiba, maka hewan-hewan di Taman Safari berkumpul di padang rumput. P ya. Dan dengan premis yang pertama, jika di Taman Safari hewan-hewan berkumpul di padang rumput atau pengunjung bebas di pintu masuk, maka R. Maka di Taman Safari ada pertunjukan spesial. Jadi di sini tulis P implikasi R. Jika P, maka R. Dan simpulannya adalah R. Jadi di Taman Safari ada pertunjukan spesial. Seperti itu. Baik, lanjut ke bab 3, yaitu logika predikat. Logika predikat di sini soalnya membahas kuantor, kuantor universal dan eksistensial. Ada dua argumen, semua harimau adalah pemangsa, dan yang kedua adalah ada harimau yang hidup di kebun binatang Ragunan. Yang pertama ini bisa dipakai untuk, yang pertama ini menggunakan kuantor universal. Jadi X adalah harimau, ditulis dengan AX, lalu BX itu adalah semua harimau adalah pemangsa. Maka simbol A terbalik ini adalah kuantor universal. Jadi eh, untuk setiap X tadi adalah harimau dan semua harimau adalah pemangsa. Jadi terpenuhi premisnya. Lalu yang ini adalah CX sama dengan harimau hidup di kebun binatang Ragunan. Simbol E terbalik itu adalah kuantor eksistensial. Maka untuk beberapa X atau ekstra khusus seperti itu, AX AA adalah X apa semua harimau harimau X adalah harimau ya AX dan konjungsi dan CX harimau hidup di kebun binatang Ragunan. Maka premis kedua terpenuhi. Baik, seperti itu. Lanjut ke bab 4 yaitu tablo semantik. Pada tablo semantik ini ada dua premis untuk setiap X, PX, implikasi X. Yang premis kedua, ini kenapa seperti ini? P untuk A. Tunjukkan bahwa QA adalah konsekuensi logis dari premis tersebut menggunakan metode tabel semantik. Jadi QA-nya dinegasikan untuk step pertama, lalu X pada premis pertama digantikan dengan QX, maka kita dapatkan PA implikasi QA. Dari PA implikasi QA dan negasi QA kita dapatkan PA. Dari negasi PA dan PA kontradiksi muncul. Karena itu negasi dan tidak negasi, maka ada kontradiksi. Kesimpulannya QA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut. Oke, next, bab 5, resolusi predikat. Ada dua premis. Yang pertama adalah semua mahasiswa yang rajin belajar pasti mendapatkan nilai tinggi. Yang kedua adalah Budi adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar. Dan ini variabelnya AX untuk X adalah mahasiswa, BX untuk X adalah mahasiswa dan dia rajin belajar, CX, X-nya mendapatkan nilai tinggi. Kalimat yang pertama, untuk setiap X, AX dan BX implikasi CX. Jadi untuk ini memenuhi yang pertama, untuk setiap X, AX, semua mahasiswa rajin belajar, maka mendapatkan nilai tinggi. Kalimat kedua, A-nya jadi X-nya jadi Budi, jadi A Budi konjungsi B Budi. Dan Budi adalah seorang mahasiswa, A Budi yang rajin belajar, B Budi. Maka jika dikaitkan dengan premis pertama, jika seorang mahasiswa, semua mahasiswa ya rajin belajar, maka mendapat nilai tinggi.
Jadi C Budi. Jadi Budi mendapatkan nilai tinggi. Karena Budi adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar, maka dari kalimat satu dan dua dapat disimpulkan bahwa Budi mendapatkan nilai tinggi. Jadi berdasarkan resolusi logika predikat dapat disimpulkan bahwa Budi mendapatkan nilai tinggi. Seperti itu. Oke, bab terakhir yaitu derivasi. Ada argumen yaitu untuk setiap x negasi tx implikasi vx. Karena itu negasi untuk setiap x negasi tx. Jadi ini adalah premis pertama. Lalu kuantornya dihilangkan, instansiasi universal. Lalu hukum De Morgan diterapkan. Jadi negasinya masuk ke dua-duanya dan implikasi dihilangkan. Dan simplifikasi yang terakhir adalah generalisasi. Sehingga dari itu maka argumennya valid. Oke, eh, selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.